Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada pagi hari ini kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat-nikmat yang tidak terhitung dengan jari jemari kita. Mari kita basahi lisan kita dengan ucapan tahmid, ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan marilah kita tundukkan hati kita Bapak Ibu untuk senantiasa mengingat-ingat akan nikmat Allah, agar kita senantiasa sadar bahwa tidak ada kebaikan di dalam kehidupan kita kecuali kebaikan-kebaikan tersebut adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita juga menghaturkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, uswatun hasanah, suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang paling sayang kepada umatnya. Doanya bukan hanya mengalir untuk mereka orang-orang yang hidup bersama beliau, namun juga mengalir untuk kita, umatnya yang tidak pernah berjumpa dengan beliau. Walaupun tidak pernah berjumpa, tentunya kita berharap mudah-mudahan nanti di yaumul hisab, di yaumul mizan, kita mendapatkan pertolongan dan syafaat dari beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari waktu berjalan begitu cepat Bapak Ibu. Rasanya baru kemarin Ramadan ya. Namun hari ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Pertanda tamu agung itu akan segera datang, yaitu bulan Ramadan. Tentunya bulan Ramadan bukan hanya bulan di dalam kalender, tapi Ramadan adalah panggilan cinta Allah kepada para hambanya. Tidak semua diberikan kesempatan Bapak Ibu. Orang-orang yang berpuasa dengan kita pada tahun lalu belum tentu diberikan nikmat penantian seperti ini. Makanya hari ini ketika Allah masih memberikan kehidupan kepada kita, ini adalah nikmat yang sangat besar. Maka waktu-waktu seperti ini kita perbanyak doa kepada Allah, mohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Kita minta kepada Allah keberkahan di waktu Sya'ban kita. Wa ballighna Ramadan, dan kita minta kepada Allah agar disampaikan usia kita menjumpai bulan Ramadan. Kita mohon dengan serius. Bulan Sya'ban ini masa penyuburan. Para ulama banyak di antara mereka menjelaskan bulan Rajab adalah masa tanam Bapak Ibu.
Bulan Sya'ban masa menyiram, masa memupuk, baru panennya Ramadan. Jadi kalau kita startnya bulan Ramadan kayaknya agak terlambat, Pak. Maka bulan Sya'ban ini seakan-akan memberikan pesan kepada kita, bertanya kepada hati kita apakah sudah siap, bertanya kepada kita apakah kita sudah saling memaafkan, bertanya kepada kita bagaimana salat kita, apakah sudah kita perbaiki, taubat kita, istighfar kita. Maka jangan sampai nanti ketika datang bulan Ramadan kita masih memiliki dosa dan maksiat, baik maksiat kepada Allah ataupun dosa kepada sesama. Agar Ramadan yang kita jalani bukan hanya ritual semata, Pak. Bukan hanya satu amaliyah yang menyisakan lapar dan dahaga saja. Kita berharap mudah-mudahan Ramadan ini kesempatan untuk melebur dosa-dosa kita, menghadirkan ridha Allah, menghadirkan rahmat Allah dan pahala darinya. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang Ramadan, tentunya ibadah puasa pada bulan Ramadan tidak hanya tentang amaliyah fisik belaka. Namun di sana ada pesan-pesan penting terkait dengan tauhid, akidah dan keyakinan. Jadi bukan hanya tentang puasa, bukan hanya tentang amaliyah dohiriyah kita, karena amal seorang hamba itu terdiri dari dua. Ada al-a'mal al-dohirah, ada al-a'mal al-batinah. Ada amal-amal yang dohir, dan yang paling penting adalah amal-amal batin. Ini yang menentukan. Nah, di dalam syariat puasa di sana ada pesan-pesan penting terkait dengan tauhid, akidah kita dan keyakinan kita. Yang pertama, Bapak Ibu, puasa mengajarkan kita akan keikhlasan hati di dalam setiap amal. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbih." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan didasari dua hal. Pertama, iman. Kedua, ihtisab. Maka siapapun yang puasa pada bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu sebanyak apapun. Masya Allah. Iman di sini para ulama diantaranya Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menyebutkan al-muradu bil iman al-i'timad bi fardhiyati shaumih. Iman yang dimaksud apa Bapak Ibu? Iman dan keyakinan akan kewajiban puasa Ramadan. Maka kalau orang itu tidak meyakini akan kewajibannya, menganggap bahwasanya puasa Ramadan puasa sunnah, maka ini tauhidnya rusak, Pak. Berdasarkan iman artinya iman percaya bahwa puasa ini bagian daripada kewajiban yang Allah wajibkan. Kemudian ihtisab, apa arti ihtisab? Talabus shawabi minallah, mengharapkan pahala hanya dari Allah dalam artian ikhlas. Nah, di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan mengajarkan kepada kita keikhlasan bukan hanya dalam ritual puasa, tapi dalam setiap amal ibadah. Sehingga banyak para salaf memberikan nasihat kepada kita Bapak Ibu, sedikit di atas keikhlasan itu jauh lebih manfaat, jauh lebih besar nilainya di sisi Allah dibandingkan amal yang sangat banyak namun tidak ada keikhlasan di dalamnya. Yang jadi PR adalah ilmu ikhlas dan amaliyah ikhlas itu, Pak. Ikhlas adalah menata hati untuk berharap pahala dari Allah. Ini keikhlasan. Makna keikhlasan bukan berarti tidak berharap. Kita boleh dalam keikhlasan kita mengharap surga, boleh. Ini juga diajarkan oleh Rasulullah. Maka salah kalau kemudian ada orang mengatakan ketika ada orang beribadah masih mengharap surga, itu tidak ikhlas. Bukan seperti itu konsepnya Bapak Ibu. Mengharap surga juga diajarkan oleh Rasulullah. Kalau amal ibadah tidak ikhlas, tidak diterima. Salah satu contohnya mengharap surga, maka
Rasulullah SAW salah dalam mengajarkan satu doa kepada kita. Satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita apa Bapak Ibu? Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Kita mengharap kepada Allah ridhonya dan surganya. Tetapi memang di dalam kita beribadah kepada Allah, modal kita bukan hanya harap. Para ulama menyebutkan 3 rukun yang harus kita sertakan dalam ibadah. Rukun secara umum Bapak Ibu. Rukun secara umum di dalam setiap ibadah. Pertama, roja, mengharap, ada harapan. Maka tidak salah seorang hamba ketika ada harapan kepada Allah. Harapan amalnya diterima, harapan mendapatkan ridhonya, harapan mendapatkan surganya. Bukan syirik, itu bukan. Itu bagian pada rahmat Allah. Di antara rahmat Allah adalah surganya. Ini rahmat Allah. Kemudian yang kedua, al-khauf, ada rasa takut Pak. Takut akan murka Allah, khawatir kalau amal kita ditolak. Takut terhadap laknat Allah, takut terhadap siksanya. Ini juga mulia. Namun tidak berhenti di sini, ada satu bagian rukun yang sering kita lupakan di dalam ibadah, yaitu beribadah kepada Allah didasari dengan mahabbah, rasa cinta, rasa hub. Inilah yang kemudian menjadikan seorang hamba mampu menikmati ibadah. Ya, kalau kita mengharap sering kayaknya Pak, mengharap sering kita minta surga, minta rahmat Allah, minta diluaskan rezeki, minta kemudahan, atau kita menghindari maksiat karena takut pada Allah, ada khauf. Tetapi mahabbah ini yang sesuatu apa? Sesuatu yang berat Pak. Seringkali ibadah itu masih identik dengan kewajiban. Artinya kalau satu amaliyah belum kita lakukan masih ada beban, kalau kita sudah lakukan plong rasanya. Ya, sedangkan cinta, rasa hub dan mahabbah itu sulit sekali kita hadirkan dalam setiap ibadah kita. Nah, di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis yang kita sampaikan tadi mengajarkan kepada kita untuk berusaha ikhlas di dalam ibadah. Makanya ibadah shaum, ibadah yang istimewa. Apa dasarnya? Sebuah hadis qudsi Bapak Ibu, di mana Allah berfirman, kullu amal ibni adam lahu, setiap amal anak Adam itu untuknya, illa shiyam, kecuali shaum, fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Para ulama di antara mereka ada yang menjelaskan bahwasanya Ramadan itu adalah ibadah yang mengajarkan keikhlasan, yang bisa mendeteksi amal ibadah tersebut ya diri kita Pak. Berbeda dengan amaliyah dhahirah yang lain. Ketika ada orang yang sholat, kita mampu melihat orang itu sholatnya sempurna atau tidak, rukunnya terpenuhi atau tidak. Ya, kita bisa melihat dan nanti bisa mengingatkan. Seperti yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah, ketika Rasulullah ke masjid, ada seseorang yang sholat. Setelah sholat mendatangi Nabi, salam pada Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Setelah menjawab salam, Rasulullah mengatakan, irji' fasolli fa innaka lam tusolli, kembalilah kamu sholat karena kamu belum sholat. Sholat lagi lah orang tersebut. Habis sholat salam kepada Nabi, suruh sholat lagi sampai 3 kali. Ternyata apa? Kenapa dia disuruh oleh Rasulullah untuk mengulangi sholatnya? Karena tidak tuma'ninah. Sampai Abu Hurairah mengatakan ada orang yang salatnya 60 tahun bisa jadi tidak diterima oleh Allah karena tidak tuma'ninah Pak. Maka tuma'ninah itu bagian daripada rukun, baik dalam salat wajib maupun salat sunnah. Enggak ada alasan kemudian orang salat sunnah ngebut salatnya, enggak. Kita itu sedang salat menghadap Allah. Tuma'ninah, berhenti sesaat ketika kita rukuk, ketika kita i'tidal, ketika kita sujud, ketika kita duduk di antara 2 sujud. Sesaat saja itu sudah masuk kategori tuma'ninah. Sekadar ucapan subhanallah. Nah, ini ibadah sholat, mudah dideteksi ya Pak. Tapi kalau orang puasa sulit ya. Kita bersama orang-orang gak makan, gak minum, masuk rumah makan dan minum, siapa yang tahu? Atau mungkin ketika sholat zuhur wudu kumur-kumur 3 kali, keluar 2 kali, siapa yang tahu? Kan gitu. Ya, inilah puasa. Sebagian ulama mengatakan hadis ini memberikan suatu penjelasan puasa itu berbeda dengan amaliyah yang lain. Puasa itu identik dengan keikhlasan. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan hadis ini menjelaskan bahwasanya puasa memiliki pahala yang khusus.
ada beberapa pahala yang tidak ditimbang di mizan. Bapak Ibu, kita sudah mengkaji tentang mizan, tentang timbangan di akhirat. Kita sudah kaji apakah mizan di situ satu timbangan atau banyak timbangan. Karena dalam Al-Quran terkadang timbangan mizan tersebut datang dalam bentuk tunggal, mizan. Terkadang datang dalam bentuk plural, Pak, jamak, Pak. Jamaknya mawazin. Timbangan di akhirat yang menimbang amal-amal seorang hamba, apakah nanti timbangan suatu besar, ya, itu menimbang seluruh amal anak Adam, ataukah masing-masing orang punya timbangan yang Allah siapkan untuk menimbang amalnya? Ada dua pendapat, namun pendapat yang kuat bahwasanya timbangan di akhirat kelak adalah satu timbangan yang memuat banyak amal. Bahkan disebutkan dalam hadis, andaikan langit dan bumi dimasukkan ke dalam timbangan tersebut, maka timbangan tersebut mencukupinya, saking besarnya timbangan tersebut. Nah, ada beberapa amal yang tidak ditimbang, Pak. Kenapa tidak ditimbang? Karena saking agungnya amal tersebut. Pertama adalah sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar itu saking besarnya tidak ditimbang oleh Allah. Kata Sayyidina Ali, dicurahkan, tidak ditimbang. Makanya kalau Bapak Ibu memperhatikan hadis-hadis tentang sabar itu luar biasa. Disebutkan dalam hadis Al-Imam Ibnu Khuzaimah, nanti akan ditatangkan kelak di yaumil qiyamah golongan mereka orang-orang yang sering diuji oleh Allah, disebut dengan ahlul bala, yang hidupnya penuh dengan ujian, namun pahala bagi mereka dinampakkan oleh Allah kepada seluruh makhluk. Sehingga hamba-hamba Allah yang mereka saat di dunia jarang diuji, kemudian kagum dan iri, sampai mereka berkata pada Allah, ya Allah, sekiranya kami tahu bahwa pahala orang sabar akan semuanya, yang akan balasnya, kata Allah. Maknanya apa? Puasa itu satu ibadah yang tidak bisa diganggu-gugat. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat para ulama, yaitu tidak diganggu-gugat. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Tentunya dalam pembahasan perjalanan menuju akhirat ada peristiwa qisas, saling membalas antara mereka orang-orang yang beriman. Kezaliman menjadikan sebab amal kebaikannya dikurangi, diberikan kepada orang yang terzalimi. Ketika kebaikan dan kebaikan itu tidak cukup untuk dibagikan, maka keburukan ataupun dosa orang-orang yang terzalimi akan ditimpakan pada dirinya. Sebagian ulama mengatakan pahala puasa tidak bisa diganggu-gugat, karena Allah yang menyimpan. Pahala yang lain bisa dikurangi, pahala amal-amal yang baik yang lain bisa dibagi karena kezaliman, tapi satu pahala disimpan oleh Allah, tidak akan dibagi-bagi walaupun dia melakukan kezaliman. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat sebagian ulama. Artinya apa, Bapak Ibu? Puasa ini istimewa. Ala kulli hal, jangan hanya kita terapkan dalam puasa, mari kita berusaha untuk menerapkan keikhlasan di dalam beramal, ya, keikhlasan dalam setiap amal ibadah kita. Maka latihannya apa, Pak? Di antara latihannya kita berusaha menyisihkan sedikit waktu untuk setiap amal soleh kita. Kita lakukan amal tersebut tidak diketahui oleh siapapun. Ini latihannya. Membaca Al-Quran, ya kadang didengar oleh teman kita, mungkin pasangan kita, anak kita, tapi ada satu waktu di mana bacaan Al-Quran tidak ada yang mendengar kecuali Allah. Kemudian sedekah secara umum. Ya, di masjid ada misalnya open donasi atau kita sedekah, ya wajar dilihat oleh orang, kemudian nama kita disebut, gak masalah untuk laporan. Tapi jadikan sebagian sedekah kita tidak kita keluarkan, ya, untuk diketahui oleh khalayak umum. Kita sisihkan sedekah ketika kita keluarkan, yang tahu hanya Allah dan kita. Amal ibadah yang lain, sholat, kita sisihkan waktu berapa menit setiap hari untuk sholat di satu tempat, tidak ada yang melihat kecuali Allah. Bahkan mungkin ibadah yang besar seperti umroh misalnya, orang yang sering umroh berkali-kali, sekali-kali, Pak, umrohnya itu silent, Pak. Berangkatnya nggak ada yang tahu, pulangnya nggak ada yang tahu, waktu di sana nggak foto-foto, nggak selfie, nggak sharing kan gitu, sesekali. Jadi jadikan umroh, salah satu umroh kita itu silent, betul-betul hadiah untuk kita, keikhlasan dalam ibadah tersebut. Ini latihannya. Nah, ibadah puasa terkait dengan keyakinan tauhid di sini mengajarkan kepada kita untuk ikhlas. Karena sebanyak apapun Bapak Ibu sholat kita, bacaan Al-Quran kita, kalau masih ada kotoran di hati kita untuk menghadapkan pujian manusia, apresiasi manusia, sungguh itu adalah permainan syaitan yang sangat lembut di hati kita. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan di dalam setiap amal.
Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Syariat puasa terkait dengan tauhid, ibadah puasa mengajarkan kepada kita keikhlasan. Yang kedua, ada ayat-ayat puasa yang mengajarkan kita iman kepada qada dan qadar. Iman terhadap qada dan qadar terkait pembahasan tauhid dan akidah. Ada ayat tentang puasa yang mengajarkan kepada kita iman kepada qada dan qadar. Di antaranya firman Allah surat Al-Qadar Bapak Ibu. Karena di dalam bulan Ramadan ada satu waktu, satu malam yang sangat kita harapkan, karena beramal di malam tersebut seperti orang beramal selama 1000 bulan. Masya Allah. Makanya strateginya harus jitu Pak. Bagaimana di akhir-akhir bulan Ramadan, 10 hari bulan Ramadan, itu jangan sampai tergeser fokus kita. Ada hajat untuk belanja macam-macam sebelumnya kalau bisa. Sudah masuk 10 hari bulan Ramadan, sudah itu gas betul itu. Enggak bisa Ustaz, ada hajat. Kalau masih ada hajat, minimal lakukan ataupun tunaikan hajat itu di siang hari. Malam harinya fokus. Karena walayalin asyr, malam-malam yang 10 disebutkan dalam surat Al-Fajr itu Bapak Ibu, maksudnya adalah 10 malam bulan Ramadan. Ada yang mengatakan 10 malam atau 10 hari bulan Dzulhijjah. Sehingga para ulama berbeda pendapat. Ya, 10 hari bulan Dzulhijjah ada ibadah yang sangat besar, ibadah haji. 10 hari bulan Ramadan di dalamnya ada Lailatul Qadar, mana yang lebih utama? Ada yang mengatakan tidak. Ya, 10 malam bulan Ramadan tidak bisa mengalahkan 10 hari bulan Dzulhijjah. Dan ada yang berpendapat sebaliknya. Oh, tidak bisa, karena Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Kemudian ada ulama yang mencoba untuk mengkompromikan Bapak Ibu. Di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, kalau dilihat dari sisi waktu siang harinya, maka 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama. Makanya Bapak Ibu kalau menunaikan ibadah haji, siang harinya betul-betul difokuskan untuk ibadah, walaupun malam harinya banyak istirahat. Kemudian kalau dilihat dari sisi waktu malam harinya, 10 hari bulan Ramadan lebih utama dibandingkan malam-malam hari di awal 10 awal bulan Dzulhijjah. Makanya apa strateginya? Kalau punya hajat kebutuhan, maka tunaikan di siang hari, malamnya fokus. Malamnya nggak bisa fokus Ustaz. Kalau nggak bisa fokus, semuanya ambil malam-malam ganjilnya. Kalau nggak bisa malam-malam ganjilnya, ya sebagian malam ganjilnya. Nggak bisa, ya satu saja, minimal malam 27. Kan gitu kan? Malam 27, jangan sampai kebalik. Malam 27 buat tidur, ya siangnya malah melek. Itu kan kurang strategis Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang terkait dengan hal ini adalah surat Al-Qadar. Ayat di surat Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Qadar. Malam Qadar di sini barakallahu fikum kita dapatkan maknanya adalah malam kemuliaan. Namun barakallahu fikum sebagian ulama mengatakan summiyat bidzalika li'annahu yuqaddaru fiha ma yakunu fil 'am min al-ajali wal arzaq wal maqadir al-qadari. Sebagian ulama mengatakan kenapa malam tersebut disebut malam Qadar? Karena pada malam itulah ditentukan qadar atau takdir makhluk selama 1 tahun. Rezekinya, ajalnya, ya ketentuan takdir-takdir yang lain diserahkan pada malaikat pembawa catatan takdir selama 1 tahun. Jadi takdir hamba itu sudah tercatat di Allahul Mahfud Bapak Ibu. Tapi ada takdir tahunan dari Allahul Mahfud diberikan oleh Allah kepada malaikat pemegang catatan takdir 1 tahun. Ini pendapat yang kuat. Ada yang mengatakan catatan takdir itu diberikan pada malaikat di pertengahan malam Sya'ban. Ada yang mengatakan demikian, tetapi pendapat yang sahih bukan nisfu Sya'ban, tapi pada bulan Ramadan di malam Qadar. Nah, di sini juga harus menjadikan kita mengerti dan memahami. Kita hidup tidak mungkin lepas daripada takdir Allah. Sehingga para ulama, ya seperti Syekhul Islam dalam kitab Risalah At-Tadmuriyah
menjelaskan bahwa Islam ini terdiri dari dua, Pak. Pertama syariat, kita nggak bisa lepas, kita diperintahkan dan dilarang. Ada perintah, ada larangan. Yang kedua takdir, itu saja, Pak. Makanya Bapak Ibu, kalau kita meraba diri kita dalam kehidupan sehari-hari, kita nggak akan lepas dari dua hal ini. Hari ini sudah kita dapatkan perintah Allah. Apakah kita sudah menjalankan perintah Allah? Apakah kita sudah menjauhi larangannya? Bagaimana hari ini takdir yang Allah berikan kepada kita, kan itu. Hanya dua saja ini yang ada dalam kehidupan kita, antara syariat berupa perintah dan larangan ataupun takdir itu sendiri. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, takdir ini mengajarkan kepada kita untuk ridha terhadap qada dan qadar Allah. Tidak semua yang Allah takdirkan kepada kita itu sesuai dengan harapan kita. Maka kalau orang yang beriman, betul-betul imannya bagus terhadap qada dan qadar Allah, maka akan lahir keyakinan di dalam hati kita, keridhaan di dalam hati kita, ya, dan keyakinan bahwa tidak ada satu keburukan dalam takdir kecuali sudah Allah siapkan sesuatu yang lebih baik. Apapun itu, Pak. Apapun itu. Ada orang yang diuji oleh Allah pada hartanya, pada keluarganya. Ada yang diuji dengan kehilangan anak. Ini kan luar biasa, Pak. Berat. Ya, kehilangan orang yang dicintainya. Tapi Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang Allah ujikan kepada hambanya. Di mana ada seorang sahabat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika datang ke majelis Rasulullah, anaknya itu dibawa. Ternyata kemana-mana anak itu dibawa, Pak. Ini yang mengundang perhatian Rasulullah. Orang itu dipanggil Rasulullah, fulan. Baik ya Rasulullah. Ya. Rasulullah bertanya, kamu cinta sama anak kamu ini? Benar wahai Rasulullah, benar. Iya, ya. Kemudian beberapa saat berlalu, Rasulullah tidak melihat orang tadi, Pak. Akhirnya Rasulullah bertanya, si fulan itu di mana ya sama anaknya itu yang sering datang bersama anak itu di mana? Biasanya datang pengajian majelis Rasulullah, ya orang itu bawa anaknya. Jadi ketara sekali, beda dengan yang lain. Ini bawa anaknya terus kemana-mana sampai di majelis Rasulullah. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tuwfiya, anaknya meninggal. Dia terpukul. Ya, sampai kemudian beberapa saat tidak menghadiri majelis Rasulullah. Sampai kemudian Rasulullah berjumpa dengannya. Rasulullah SAW tidak mengucapkan kata-kata keras, tidak marah kepadanya. Kemudian memberikan hiburan malah. Ya. Rasulullah mengatakan, wahai fulan, apakah engkau ridho? Apakah engkau ridho ketika nanti di akhirat kamu akan masuk surga? Kamu mendapatkan anakmu sudah menunggu di pintunya. Masya Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Anak yang belum balik, khususnya yang meninggal dipanggil oleh Allah, itu tabungan besar orang tua. Ketika Allah merintahkan anak itu untuk masuk surga, maka ia tidak akan masuk surga. Kami akan menunggu bapak kami, ya Allah. Kami akan menunggu orang tua kami yang tertinggal di belakang. Ini luar biasa, Pak. Masya Allah, ini hikmah di balik takdir yang kadang-kadang pahit rasanya. Makanya tidak ada satu peristiwa bala, musibah, ujian kecuali ada hikmah yang besar, Bapak Ibu. Ya, sakit, gangguan, kegelisahan, ya kesedihan, apapun yang dialami oleh seorang muslim, kecuali itu adalah ampunan dan pengangkatan derajat kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini. Makanya ayat puasa mengajarkan ke kita ridho terhadap takdir Allah. Ridho, Pak. Makanya ada ucapan yang kita ucapkan. Bahkan dalam sebuah riwayat ucapan ini bisa diucapkan ba'dal azan. Apa diantaranya? Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, pada azan itu sunahkan baca salawat, doa pada azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'imah, kemudian baca doa ini juga, raditu billahi robba. Kalau kita paham artinya, ini adalah pengakuan bahwa kita itu ridho kepada Allah. Ridho di sini ridho terhadap syariatnya, Pak. Ridho terhadap hukumnya, ridho terhadap qada dan qadarnya. Banyak orang lisannya mengucapkan raditu billahi robba, aku ridho ya Allah engkau menjadi Rabbku, engkau menjadi Tuhanku, tapi sedikit diuji langsung menggerutu, mengeluh seakan-akan ia tidak pernah mengucapkan kalimat tersebut.
Maka ini penting sekali Bapak Ibu. Ini adalah suatu amaliyah batiniah yang luar biasa. Ya, dengan keimanan, keridhaan hati kita terhadap qada dan qadar bisa mengalahkan amaliyah fisik yang besar. Orang yang sederhana, mungkin ilmunya sederhana Bapak Ibu, mungkin di mata kita bukan orang yang derajatnya tinggi. Ya, tetapi dia mengatakan, ya Allah, aku ridho dengan apa yang kau berikan ya Allah. Dia ridho Pak. Mungkin gajinya hanya seberapa, ya. Mungkin pekerjaannya tidak istimewa, tapi ia mengucapkan, ya Allah, aku ridho, ya Allah, aku ridho, aku senang dengan apa yang kau berikan. Itu jauh-jauh lebih besar derajatnya dibandingkan mereka orang yang hafal Al-Quran namun tidak pernah keluar dari lisannya, tidak pernah terpetik di hatinya keridhaan terhadap apa yang Allah bagi untuknya. Ya, ar-ridho wal qanaah. Nah, di sini sekali lagi Bapak Ibu, ayat puasa diantaranya adalah ayat pada surat Al-Qadar, mengajarkan kepada kita untuk ridho terhadap qada dan qadar. Makanya madrasah berupa Ramadan, insyaallah kalau kita sukses dalam belajar di madrasah tersebut, lulus menjadi orang yang ikhlas. Ya Pak, kalau Ramadan lewat, keikhlasan kita tidak menjadi bagus, ya kayaknya gagal. Ya sekolah sih sekolah, kan banyak orang sekolah Pak, tapi hasilnya berbeda. Alumni dari sekolah tersebut berbeda. Kemudian orang yang betul-betul belajar serius pada bulan Ramadan akan menjadi sosok alumni yang apa Bapak Ibu? Hatinya itu akan semakin ridho terhadap al-qada wal qadar, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya latihannya bagaimana kita belajar ilmu jelas, kemudian latihannya lisan Pak, lisan. Yang sederhana saja pada peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, sebagaimana mungkin beberapa hari yang lalu. Ya, beberapa tempat banjir. Ya, kalau masalah banjir kita orang Bekasi pengalaman ya Pak. Alhamdulillah. Ya, diberikan rezeki lebih air kan, alhamdulillah itu kan gitu. Ya, sebagian orang yang tidak memahami konsep ini kan adanya menggerutu. Ya, menyalahkan orang lain, karena sebab tertentu mungkin, tapi menyalahkan Allah. Sehingga tidak sedikit mengatakan ini gara-gara hujan banjir di mana-mana, bangunan rusak, jalan rusak kan gitu. Maka Syekh Muhammad Al-Utsaimin, ini penting saya sampaikan, karena hal ini bukan hanya sekedar fenomena dan sikap, tapi ada kaitannya dengan akidah. Ya, Syekh Muhammad Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaul Mufid mengatakan, jadi seseorang misalnya mencela satu waktu kondisi, ya, panas, dingin, hujan atau apapun Pak, maka dibagi menjadi 3. Yang pertama, kalau ia mencela dasar hujan kan gitu, dasar angin sial, macam-macam gitu ya. Kalau ia mencela seperti ini, maksudnya adalah celaan yang diiringi dengan keyakinan bahwa semua itu bisa berbuat sendiri tanpa campur tangan Allah, maka ini adalah dosa besar sekaligus syirik akbar, karena meyakini ada sesuatu selain Allah yang bisa bekerja sendiri di alam semesta. Bahaya atau tidak Pak? Bahaya. Yang kedua, celaan. Dasar ini kan gitu kan. Orang jualan es Pak, tapi hujan mulu. Wah, ini dasar hujan, bikin es enggak laku kan gitu. Nah, kalau ia maksudnya dalam ucapan tersebut hanya mencela, namun yakin bahwa segala sesuatu yang baik yang buruk itu di tangan Allah, apa hukumnya? Hukumnya dosa besar tapi tidak syirik, karena masih meyakini Allah yang menentukan. Dosa besar Pak. Kenapa? Karena ini yang mengendalikan Allah. Allah dalam hadis qudsi mengatakan, la tasubud dahra wa ana dahru. Jangan sampai kalian mencela masa, waktu, kondisi, karena sesungguhnya akulah yang mengaturnya. Mencela masa, waktu, dan suatu kondisi atau cuaca tertentu sama saja mencela penciptanya. Makanya kita nggak boleh kan kita kemudian mengomentari orang, fisik orang macam-macam. Nggak boleh, itu ciptaan Allah Bapak Ibu. Ya, nggak boleh. Jadi body shaming gitu ya. Jangan, oh ini seperti itu ciptaan Allah. Ya, kita menghina fisik orang itu sama saja menghina penciptanya. Jaga lisan kita. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, sekedar mengabarkan satu peristiwa, fakta dan realita. Oh, ini banyak hujan mengakibatkan banjir. Ya, karena hujan. Kita ada 2 pilihan, kemudian kita milih sesuatu ternyata nggak tepat. Nggak boleh kita katakan andekan tadi nggak kayak gini. Ternyata hal itu bisa merusak
ya keimanan kita terhadap qada dan qadar Allah. Ini tarbiyah. Apa yang kita ucapkan itu menterbiah apa yang ada di hati kita. Maka jangan remehkan lisan, Pak. Lisan ini ada sifatnya tarbiyah untuk hati kita. Kalau kita membiasakan seperti ini, kalau mendapatkan sesuatu kita katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ya, ini adalah sunnah yang kadang-kadang dilupakan oleh sebagian kaum muslimin. Kalau terjadi sesuatu, lau asabaka syai', kata Rasulullah, kalau menimpa ya kepadamu sesuatu, fala taqul, maka jangan katakan lau anni fa'altu kadza la kana kadza wa kadza. Andaikan aku berbuat ini maka akan terjadi ini. Andaikan aku tidak berbuat maka tidak terjadi ini dan itu. Tapi katakanlah oleh Rasulullah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang Tuhan itu Allah, kita itu makhluk diatur oleh Allah, yang nulis takdir itu adalah Allah. Ya, kalau kita sering-sering membiasakan lisan kita mengucapkan andekan dan andekan, apa kata Rasulullah, fa innal lau taftahu amala syaitan, karena ucapan andekan itu membuka pintu syaitan. Ya, pintu syaitan pasti apa? Arahnya kerusakan, tidak ridho terhadap qada dan qadar. Nah, di sini Bapak Ibu harapannya kita nanti menjadi alumni Ramadan, madrasah yang besar menjadikan kita seorang alumni yang semakin ridho terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya kita lanjutkan sedikit lagi. Ada sebuah hadis yang terkait dengan puasa Ramadan yang mengajarkan kepada kita sikap pertengahan, tidak ekstrim, tidak meremehkan. Ini sekali lagi Bapak Ibu, sikap seperti ini adalah sikap ahli sunnah wal jamaah sepanjang zaman. Itu sikapnya pertengahan. Kalau orang khawarij itu semangat ngafirin orang, Pak, dikit-dikit kafir kan gitu. Jangankan kepada kaum muslimin biasa, Rasulullah saja dikritik, Pak. Ketika Rasulullah membagi ghanimah, ada orang semangat itu, orang semangat sekali, sampai mengatakan, wahai Muhammad, adillah kamu dalam bagi ghanimah. Rasul, Pak. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, kalau aku tidak bisa berbuat adil, lalu siapa yang bisa berbuat adil? Ini Nabi berdasarkan wahyu setiap perilaku dan ucapannya. Sampai Rasulullah mengatakan akan keluar dari tulang sulbi orang itu, mereka orang-orang yang keluar dari agamanya seperti anak panah keluar dari busurnya. Orang mudah mengkafirkan. Hati-hati, walaupun hari ini jarang orang ngaku khawarij. Saya khawarij jarang, Pak. Tapi ingat, bisa jadi dia ngaku ahli sunnah wal jamaah, mengikuti Rasulullah, tapi mikirnya khawarij, mengkafirkan sama muslim dengan takwil yang salah. Hadisnya ada, ayatnya ada, tapi cara memahaminya salah. Ya, ada kelompok yang kemudian apa Bapak Ibu, kalau tidak baiat kepada amirnya dianggap kafir, belum berhijrah kepada Islam, masih dianggap jahiliyah, kafir plus najis. Ada enggak, Pak? Ada. Kalau Bapak Ibu sholat di masjidnya, wah di pel masjidnya ada itu. Ya mungkin penampilannya enggak jauh beda dengan saya. Bahkan mungkin akhwatnya juga bisa jadi bercadar, Masya Allah. Ini khawarij. Namun ada yang meremehkan. Ada yang meremehkan. Yang penting iman, yakin iman, percaya sama Allah. Keimanan itu adalah keyakinan. Sedangkan maksiat perbuatan zahir, maka perbuatan maksiat sama sekali tidak membahayakan iman. Ini murji'ah. Ya kan? Dalam masalah takdir juga ada kutub utara, kutub selatan, Pak. Ada Qadariyah, Mu'tazilah, enggak percaya sama takdir. Ya, Allah enggak ngerti tentang keadaan manusia, apa yang akan terjadi enggak ngerti, Pak. Menurut keyakinan mereka. Namun ada yang meyakini sebelahnya lagi, kutub selatannya. Ada ini kutub utara, kutub selatan, yang meyakini bahwasanya segala sesuatu takdir Allah. Kalau Allah menakdirkan pasti Allah seneng. Wah ini kan. Makanya kalau ada maksiat kita enggak usah ribut. Kenapa? Takdir Allah. Kamu ingin amar ma'ruf nahi munkar, berarti kamu ingin usaha untuk mengubah takdir Allah. Itu maksiat, udahlah takdir Allah. Kalau Allah nakdirin pasti ada hikmahnya. Ini Jabariyah, Pak. Maka dalam masalah takdir di sini Bapak Ibu, kalau kita melihat takdir berupa maksiat, ada dua kewajiban kita. Pertama, kita yakin itu memang takdir Allah, tapi jangan sampai menjadikan alasan kita tidak amar ma'ruf nahi munkar. Ini penting. Amar ma'ruf nahi munkar secara zahir, tapi yakin oh ya itu bagian daripada takdir Allah. Maka kita ingat Allah Al-Aziz, Allah yang maha memuliakan, ya, Allah maha mulia, Allah maha memuliakan, Al-Aziz, Al-Aziz, Allah yang maha merendahkan, yaitu Allah rendahkan dia dengan perbuatan maksiat. Maka di sini Bapak Ibu,
Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Maka ini diambil dari mana? Sebuah hadis dari Ibnu Umar, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil wisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa nyambung, wisal. Maksudnya apa? Kalau datang waktu berbuka, segeralah berbuka. Jangan wisal sampai subuh. Berbeda dengan puasa dahar. Kalau puasa dahar itu puasa normal Bapak Ibu, tetapi dilakukan setiap hari, itu puasa dahar namanya. Ini puasa disebut wisal nyambung. Batas puasa itu apa Pak? Terbit fajar, bukan terbit matahari, terbit fajar sotik waktu subuh itu. Ya, makanya kalau udah adzan, waktu adzan, walaupun belum adzan, waktu subuh udah masuk, jangan makan. Jangan sampai salah memahami hadis Pak. Kalau makan, para ulama ijma itu harus qadha itu. Ya, kalau kalian dengar adzan makan dan minumlah, para ulama menjelaskan itu adzan awal. Adzan awal, kalau ada adzan dua kali, maka adzan awal itu masih berikan kesempatan orang makan minum. Kalau sudah adzan yang kedua, kalau masih ada makanan di mulut, maka dibuang, jangan ditelan, qadha puasanya itu. Batal puasanya. Ini ijma para ulama. Tapi sebagian orang, bahkan sebagian ustaz mungkin salah menjelaskan hal ini. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian selesainya adalah tenggelamnya matahari, ghurub. Nah, itu sunnahnya apa Pak? Bersegera. Kalau sudah memastikan, jangan kira-kira ya Pak, pastikan oh ini sudah waktu maghrib, walaupun belum adzan boleh berbuka. Kalau lanjut, saya puasa sehari nggak cukup, pengen mendapatkan kemantapan dalam amal ibadah, nyambung ke subuh, malah makruh. Nah, maka ibadah tidak selamanya logika ya Pak. Semakin lapar semakin bagus, semakin lemes semakin bagus. Kalau mati waktu puasa syahid, itu karangan itu. Karena syariat itu ya sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Puasa wisal. Kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, engkau wisal loh, kok melarang kami? Engkau wisal. Rasulullah itu biasa Pak, wisal beliau itu. Rasulullah itu waktu maghrib gak buka, lanjut sampai subuh. Masya Allah. Engkau wisal ya Rasulullah. Rasul mengatakan, aku itu beda dengan kalian. Aku diberikan makan dan minum oleh Rabbku. Walaupun para ulama mengatakan itu bukan makanan dan minuman secara fisik Pak. Kalau dikasih makan dan minum berarti gak wisal dong kan, gitu kan. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah itu biasa tenggelam dalam zikirnya, lupa makan dan minum. Ya kan, saking menikmati ibadah Pak, Masya Allah. Makanya disebutkan di dalam hadis-hadis akhir zaman, nanti di masa sulit di akhir zaman Bapak Ibu, orang yang paling selamat adalah mereka orang yang ahli zikir. Maka zikir di akhir zaman kata Rasulullah, yajri majrat ta'am, fungsinya seperti makanan. Fungsinya, bukan maknanya nanti ketika zaman krisis yang gak ada makanan Bapak Ibu zikir astagfirullah 100 kali datang nasi goreng, bukan. Maka itu malah enak, gak usah kerja kan gitu. Tetapi para ulama menjelaskan maksudnya orang yang ahli zikir itu, zikir mereka fungsinya seperti makanan. Mungkin gak makan sehari semalam, tapi dengan zikir lupa. Orang gak bisa zikir, fokusnya makanan ya Pak. Makanan. Orang berpikir makanan semakin lapar. Makanya kalau kita lapar jalan-jalan Pak, itu jajanan apa saja dilirik itu. Nah kalau kita jalan sama istri kita, kemudian istri kita udah mulai, itu enak enggak ya, itu udah lapar Pak. Nah itu lapar, maka seorang suami harus ngerti. Ya, harus ngerti itu. Ya jangan kemudian nawari lagi. Kalau sudah, oh ini enak nggak ya ini, ya itu udah lapar, langsung dibawa langsung itu. Karena kadang-kadang sebagian istri itu malu mengucapkan, ya sampai rumah akhirnya masuk dapur buat mie. Kenapa? Dalam perjalanan lapar tapi nggak diajak makan sama suaminya. Nah itu orang yang lapar itu ya fokus otaknya tuh makanan Pak. Masya Allah. Coba kalau kita puasa Ramadan, ya jalan sore, wah Masya Allah itu pikirannya makanan tuh. Rasanya pengen minum ya es buah 1 baskom, tapi minum segelas udah gak kuat lagi kan gitu. Itulah nafsu dunia ya Pak. Dalam pikiran air 1 samudra pengen kita minum rasanya kan gitu. Nah di sini orang yang ahli zikir Bapak Ibu, mereka orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah apa pelajaran di sini Bapak Ibu? Kita diajarkan untuk tidak mudah mengikuti orang-orang lain, karena disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya bedanya kita dengan mereka ahlul kitab adalah dalam makan sahur. Ada sahur, kita disunahkan berbuka.
Kalau ahlul kitab puasanya tanpa sahur, artinya kita diajarkan untuk pertengahan, sekaligus kita jangan mudah untuk meniru perilaku orang lain. Ada sebuah hadis sebelum kita akhiri majelis kita pada pagi hari ini, ada sebuah hadis, Pak. Pesan Rasulullah, la takunu imma'ah. Janganlah kalian menjadi orang yang imma'ah. Imma'ah itu ikut-ikutan. Kalau bahasa orang-orang hari ini, anak-anak itu, jangan FOMO, kan gitu. Orang apa ikut apa, trennya apa ikut tren apa, kan gitu, Pak. Jadi medsos itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, menciptakan opini-opini yang luar biasa, menjadikan kita FOMO, ikut-ikutan, ikut tren. Allah musta'an, ternyata dalam syariat itu dilarang. Jangan FOMO, itu ada hadisnya. La takunu imma'ah. Jangan jadi imma'ah. Apa itu imma'ah? Ikut-ikutan. Takulun, kalian akan mengatakan ihsanan nas ahsanna. Kalau orang itu baik, ya kita ikut baik. Wa in dzalamu dzalamna. Kalau orang itu zalim, ya kita zalim. Wah, ini bahaya nih. Ya, pemerintah misalnya, ya pejabat korupsi, ngapain kita rakyat susah ikut korupsi juga? Lah ini salah, ternyata imma'ah. La takunu imma'ah. Kalau orang baik kita baik, kalau orang buruk kita ikut buruk. Walakin wattinu anfusakum. Akan tapi apa pesan Rasulullah, kuatkan diri kalian. In ahsanan nas antuhsinu wa in asa'u fala tadlimu. Kalau orang-orang berbuat baik maka berbuat baiklah, tapi kalau orang berbuat buruk tetaplah kalian berbuat baik. Di akhir zaman itu masa-masa khada'at dalam hadis itu, Pak. Masa-masa penuh kedustaan. Orang yang jujur didustakan, orang yang dusta dibenarkan, orang yang amanah dianggap khianat, orang yang khianat dianggap amanah. Dan muncul fenomena orang-orang yang tidak paham agama berbicara agama, Pak. Ini miris, banyak pengikutnya. Ya, tentunya Bapak Ibu ngerti ada orang yang dianggap alim, bisa ngerti semua bahasa hewan, bahasa ini ngerti, Pak. Bahasa malaikat, bahasa semut. Nah, itu kan bagi bapak-bapak yang ngerti ini Allahul musta'an musibah. Banyak pengikutnya, Pak. Allahul musta'an. Ya, banyak pengikutnya. Kita berlindung kepada Allah. Ini fenomena akhir zaman. Ada orang-orang yang ruwaibidah, orang yang tidak paham agama bicara tentang agama. Makanya sudahlah, ini akhir zaman. Rasulullah berpesan kepada kita agar kita senantiasa jujur walaupun dianggap tidak benar, dicap ini dan itu. Ya, kita tetap amanah walaupun dianggap khianat. Kalau kita nggak ngerti masalah urusan agama, kita diam. Kalau kita tanya tentang agama, kita nggak paham, wallahu a'lam. Nggak perlu kemudian kita berkata tentang agama yang kita tidak ketahui, Bapak Ibu. Ini adalah fenomena yang terjadi di akhir zaman. Ala kulli hal, hendaklah kita memperhatikan, mudah-mudahan kita selamat dari segala fitnah yang menyasar iman kita di akhir zaman. Barakallahu fikum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan, beberapa hal yang terkait dengan tauhid akidah yang ada pada ayat dan hadis-hadis pada syariat puasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudian untuk beramal saleh pada bulan Sya'ban, dan kemudian menyehatkan kita, ya Pak, memanjangkan usia kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena sekali lagi kita tidak bisa memastikan waktu dan umur milik Allah. Jangan sampai kita itu ya menganggap bahwa semua itu milik kita yang mengatur. Ya, Ramadan pasti kita ketemu, jawabannya belum tentu. Dan andaikan kita dijumpakan oleh Allah dengan bulan tersebut, coba tanamkan pada diri kita, bisa jadi itu adalah Ramadan terakhir untuk kita. Agar kita serius, maka startnya dari sekarang, Bapak Ibu. Ayo yang punya salah kepada sesama minta maaf. Enggak harus nunggu lebaran, Pak. Agar Ramadan itu tidak menyisakan dosa antara kita dengan Allah dan antara kita dengan sesama. Ingat Bapak Ibu, dosa itu menghalangi kita dari rahmat Allah. Banyak para ulama mengatakan, makanya ketika kita itu minta pada Allah ampunan, ya kan, minta pada Allah satu rahmat, permohonan dimulai dari istighfar. Bapak Ibu membaca doa iftitah, salah satu doa iftitah apa? Yang diajar oleh Rasulullah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Sebelum Anda tenggelam di dalam munajat pada Allah, membaca Al-Fatihah. Karena yang paling sakral di sini Al-Fatihah di dalam salat ini. Sebelum Anda tenggelam dalam hal ini, maka syariat mengajar kepada kita agar membersihkan penghalang antara kita dan Allah. Ya Allah, jauhkan kami dengan dosa sebagaimana Engkau jauhkan antara jarak antara langit, jarak antara timur dan barat. Minta agar penghalang itu dihilangkan. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, ayo mari kita banyak istighfar. Sehari jangan kurang dari 1000 kalau bisa. Ya, hadirkan dalam hati dalam bulan Sya'ban ini, bersihkan dosa, mohon maaf kepada sesama Bapak Ibu, sehingga masuk bulan Ramadan
gerbang ampunan semakin terbuka. Sungguh rugi, sungguh rugi, sungguh rugi. Kata malaikat diaminkan oleh Rasulullah, siapa yang rugi itu? Man adraka Ramadan, umurnya sudah disampaikan pada bulan Ramadan, tsumman salakha, bulan Ramadan pergi. Ya, sehari demi sehari Pak, pergi sampai tuntas betul. Wala yughfar lahu, tetapi dosanya tidak berkurang sedikit pun. Setarnya kapan? Sya'ban. Setarnya kapan? Sya'ban. Jangan nunggu Ramadan baru banyak istighfar. Ramadan masa panen. Masa pupuk, masa siram adalah bulan Sya'ban. Barakallahu fikum. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri mungkin kalau ada pertanyaan kita buka sesi tanya jawab. Jazakumullahu khairan. Baik, sepertinya tidak ada ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, kita sempurnakan majlis kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Tadi pamit Pak Muhammad ada urusan tadi. Oh Pak Adib. Pak Muhammad. Oh iya iya. Oh iya tadi Pak Muhammad. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.